Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali dalam Berkat Pagi hari ini bersama dengan saya Natalisa Giling. Puji Tuhan, hari ini sama-sama kita mau membaca satu ayat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam suratan Yohanes 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Firman Tuhan pagi hari ini saya akan bacakan bagi kita semua. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati Tuhan. Dari ayat ini kalau saya boleh memberikan satu pertanyaan, termasuk yang manakah kita saudara? Anak Tuhan atau anak si iblis? Anak Tuhan nggak bisa disamakan dengan anak si iblis, jelas jauh berbeda. Ibaratnya anak terang dengan anak gelap. Terang dan gelap pun juga memang tidak bisa bersatu. Jadi kita nggak bisa berada di tengah-tengahnya, di antara keduanya. Kalau ada orang tanya, kamu anak Tuhan bukan? Kita jawab ya tengah-tengah lah. Dibilang anak terang bukan, dibilang anak gelap juga bukan. Tahu firman tapi nggak mau lakukan firman. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, barang siapa yang tidak melakukan kebenaran, maka ia bukan anak Tuhan. Nah bagaimana bisa dikatakan anak Tuhan kalau yang kita lakukan ialah perbuatan yang bukan kebenaran? Yesus adalah juru selamat umat manusia. Keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita itu bukan memiliki konsep sekali selamat tetap selamat. Tidak demikian konsepnya, melainkan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Yang artinya bahwa nggak berhenti saudara, terus menerus setiap hari yang kita lakukan ialah kebenaran. Hiduplah dalam kebenaran, karena anak Tuhan melakukan kebenaran, bukan mengabaikan kebenaran. Jadi bisa kita melihat dan akan terlihat tanda seorang anak Tuhan itu ialah melakukan kebenaran. Nah, kebenaran yang dimaksud di sini itu ialah bukan sebuah pembenaran diri atau sesuatu hal yang dibenar-benarkan, tetapi ya kebenaran firman Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan kalau kita nggak pernah baca Alkitab? Ini kebenarannya. Gimana kita bisa melakukan apa yang benar, apa yang adalah kebenaran, tapi kita nggak pernah baca Alkitab? Kita baru hanya membaca Alkitab itu 1 minggu 1 kali. Tunggu di gereja baru kita baca. Tunggu di gereja baru kita bawa Alkitab, buka Alkitab. Itu pun masih bersyukur kalau saudara masih bawa Alkitab. Sedangkan setiap hari saudara, hidup kita itu perlu dipimpin oleh kebenaran. Karena kebenaran inilah yang memerdekakan kita. Nah, orang-orang yang melakukan kebenaran, maka akan berbuahkan juga kebenaran, bukan kejahatan. Tidak ada kejahatan yang berbuahkan kebenaran. Di suratan Yohanes ini, ayat utama kita ini banyak dibahas mengenai kasih. Nah, mengasihi itu merupakan satu perbuatan kebenaran, saudara. Salah satu ciri anak Tuhan ialah memiliki kasih. Untuk bisa mengasihi. Nah, dari mana asalnya kasih yang kita miliki itu? Ya dari Tuhan itu sendiri. Karena Allah itu adalah kasih. Saat Tuhan yang hidup di dalam kita, Tuhan tinggal di dalam kita, maka kita punya kasih. Kasih dari Tuhan itulah yang memampukan kita untuk kita bisa mengasihi. Apapun keadaannya, siapapun orangnya. Kasihnya Tuhan itu, saudara, bukan kasih seperti kasih dunia, tapi kasihnya Tuhan itu ialah tanpa syarat. Jadi sama seperti Tuhan mengasihi kita, maka sudah seharusnya pun kita juga berlaku demikian. Mungkin saudara katakan, aduh nggak bisa, susah. Saya kan manusia, saya bukan Tuhan, nggak bisa seperti Tuhan. Ya saya katakan memang susah. Susah untuk kita bisa lakukan kalau bukan Tuhan yang mampukan, saudara. Jadi saya katakan, tanpa Tuhan, semua itu bisa menjadi susah, sulit rasanya. Apa-apa nggak bisa. Ini nggak bisa, itu gitu nggak bisa. Lakuin firman nggak bisa. Dengan alasan masih manusia, nggak sempurna, nggak bisa. Bukan Tuhan. Saya katakan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama Tuhan kita bisa. Bersama Tuhan kita dimampukan. Apa yang tadinya kita memang tidak bisa,
Kuasa Tuhan itulah yang bekerja di dalam kita, yang menjadikan kita bisa. Hal yang mustahil sekalipun, selama Tuhan yang memampukan kita, kita pasti bisa. Amin. Yes. Bukan anak Tuhan namanya kalau kita baru bisa mengasihi orang yang mengasihi kita juga. Bukan anak Tuhan namanya kalau kita baru bisa mengasihi orang yang baik dulu sama kita. Dan juga saya katakan bukan anak Tuhan namanya kalau kita mengasihi karena ada maunya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kasih Tuhan itulah yang memampukan kita untuk kita bisa mengasihi sesulit apapun keadaannya. Pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara semua yang menonton, jika ada di antara saudara mungkin saat-saat ini, sementara ini sedang mengalami keadaan yang dimana hati saudara sedang terluka, mungkin ada di antara saudara sedang mengalami hati-hati yang dilukai, disakiti, ya memang rasanya sakit saudara. Siapapun manusia yang disakiti, dilukai, ya itu sakit rasanya. Namun dengar baik, saya mau katakan pagi hari ini, hati yang terluka itu hanya bisa disembuhkan dengan hati yang mengasihi. Seberapapun besar luka saudara, sebesar itulah kamu mengasihi mereka. Seberapapun sakitnya hati kita, sebesar itu pun juga kita mengasihi mereka. Karena hati yang terluka tidak bisa disembuhkan dengan kita melukai mereka kembali. Luka di hati saudara tidak akan bisa dipulihkan jika kita terus-menerus melukai hati orang lain. Keadaan hati yang terluka sangat besar memang potensinya untuk kita bisa melukai sesama kita. Namun kasih Yesus itulah yang memampukan kita bisa mengasihi mereka. Termasuk mereka yang melukai hati kita, yang menyakiti hati kita. Inilah perbuatan kebenaran. Kasih Allah dikatakan begitu besar, bukan bagi orang Kristen saja saudara. Kasih Allah begitu besar bukan hanya bagi orang Kristen, karena tidak dituliskan demikian. Kasih Allah itu begitu besar bagi dunia ini. Jadi bukan hanya bagi saya, bukan hanya bagi umat Kristiani, tapi bagi kita semua, termasuk saudara yang menonton saat ini. Siapapun saudara, siapapun engkau, agama apapun engkau, kasih Yesus itu besar, begitu besar bagi setiap kita semua. Namun pertanyaannya satu, permasalahannya satu, apakah saudara percaya atau tidak? Kalau saudara percaya, hidupmu tidak binasa. Itu janji firman Tuhan. Tetapi kalau saudara tidak percaya, maka hidupmu dalam masalah. Masalah apa? Ya, hidupmu binasa. Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, hanya orang-orang yang mau melakukan kebenaran yang bisa mengasihi. Salah satu ciri anak Tuhan sekali lagi ialah memiliki kasih. Kasih itu adalah perbuatan kebenaran. Barang siapa yang tidak melakukan kebenaran, ia bukanlah anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama renungkan selama ini bagaimana perbuatan kita. Jika kita benar-benar melakukan kebenaran, maka buahnya, hasilnya juga adalah kebenaran, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Amin. Puji Tuhan, Allah menyertai kita semua. Immanuel.